bentar, bentar. Wabarakatuh. Mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ala rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Wartono Triankusumo SD, anggota DPRD Provinsi Jambi, Ketua Komisi 3, Ketua DPC DPI Perjuangan Kabupaten Tebo. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Bapak Ivan. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Rimbo Bujang. Yang kami hormati Bapak Lurah Buroto Agung, dan juga yang kami hormati kepada bapak-bapak, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada hari ini, dan tak lupa pula pada segenap kader PDI Perjuangan di seluruh Kabupaten Tebo, dan juga para simpatisan yang kami banggakan. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di kediaman Bapak Wartono Triankusumo dalam rangka acara reses dan silaturahmi Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi fraksi PDI Perjuangan. Alhamdulillah kita semua senantiasa diberikan anugerah kesehatan, dan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah ajaran agama Islam dan menuntun umat manusia ke jalan. Mudah-mudahan semua senantiasa menjadi umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati, izinkanlah di sini saya sebagai peranata acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu acara sambutan. Acara yang keempat yaitu acara inti penyampaian kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil 5 Bunga Tebu. Acara yang kelima yaitu tanya jawab oleh peserta. Acara yang keenam yaitu penutup. Untuk masuki acara yang pertama yaitu pembukaan, dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga acara ini senantiasa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Welas Asih. Kepada beliau waktu kami haturkan dengan segala hormat. Isa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita semua dalam kondisi sehat sehingga kita dapat menghadiri atau mengikuti acara reses yang dilaksanakan oleh Bapak Wartono, anggota DPRD Provinsi Jambi. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung lancar dan tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian salawat beriring salam marilah kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafaat dan dapat menerapkan apa yang sudah dicontohkan oleh beliau baik dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Yang terhormat Bapak Wartono Triankusumo, anggota DPRD Provinsi Jambi. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Bapak Ivan. Yang kami hormati Bapak Camat Limbo Bujang. Yang kami hormati Bapak-bapak para tokoh masyarakat, tokoh agama dalam yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin semuanya yang hadir pada saat ini. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal. Selaku Lurah Wiroto Agung, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wartono yang ibarat kata orang Jawa tilik kampungnya melihat langsung kondisi kampung di Wiroto Agung yang perlu perhatian khusus, yang mana ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya kantor Lurah Wiroto Agung yang selama ini kami menjalankan dengan penuh apa adanya, dan mohon menjadi perhatian agar tahun ini kantor Lurah Wiroto Agung dapat dibangun sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian ada beberapa hal lagi tentang pembangunan yang ada di Wiroto Agung, yang mana pada Musrenbang tahun 2022 yang merencanakan pembangunan 2023 kami memprioritaskan beberapa titik, salah satunya yaitu booklover yang menghubungi Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan ke Jalan Sultan Taha, yaitu Jalan Agus Salim, yang mana kondisi booklover itu sangat memprihatinkan. Kemudian juga makam yang berada di Jalan 6 juga ada yang turapnya itu runtuh, mohon menjadi perhatian khusus. Yang mana pada saat Musrenbang tahun 2022 itu kami prioritaskan, di mana mungkin tahun 2023 ini untuk dana kelurahan kabarnya sampai saat ini belum tahu, mungkin tidak ada. Dalam hal ini perlu menjadi perhatian khusus, dan kami berharap mungkin dapat didanai oleh dana provinsi dan dapat diperjuangkan oleh Bapak Wartono. Saya rasa ada juga yang titik-titik lain yang perlu diperhatikan, yang belum ada pemerataan. Kemudian diantaranya jalan-jalan yang masih jalan tanah yang menghubungi
Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Jalan Sultan Taha, ada beberapa titik jalan-jalan di sana. Kemudian ada jalan juga yang sudah dibangun sudah 10 tahun yang lalu, oleh karena tidak diperhatikan jalan itu sampai saat ini tengahnya menjadi parit. Salah satunya jalan yang menghubungi Jalan WR Supratman ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang di ujung di makam Jalan 7 itu Pak, ke Jalan 9. Saya rasa kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wartono yang sudah merealisasikan apa-apa harapan dari masyarakat, khususnya Wiroto Agung, yang mana insya Allah menurut kabar pembangunan jalan poros dari jalan poros depan Masjid Muhammadiyah ke Desa Perintis. Mudah-mudahan tahun ini terrealisasi. Saya rasa cukup itu dulu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang mulia dan terhormat Bapak Wartono Triantosumo, SE selaku anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi PD Perjuangan, Dapil Bungo dan Tebo. Yang mulia dan terhormat Bapak Alfiandri selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, juga dari fraksi PD Perjuangan daerah pemilihan Tebo 4 yang hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Yai, ada Pak Amin, ada Pak siapa lupa namanya Pak Bubarok, dan yang saya hormati Bapak Lurah Wiroto Agung, serta yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Instansi, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan adik saya Mas Dimas Cahaya Kusumo, SHMH, sebentar lagi MKN, calon anggota DPRD Kabupaten Tebo dari Dapil 3. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita beliau terwujud untuk masyarakat Kecamatan Ribu Bujang dan Ribu Ulu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Salat dan salam marilah kita aturkan kepada arwah Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah panutan dan tokoh kita semuanya dan telah berjasa mengantarkan kita ke muka bumi ini menjadi manusia yang beriman dan berilmu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya reses pada periode pertama ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir, selain yang hadir kader PDI Perjuangan, juga dari masyarakat umum, perwakilan dari Dinas Instansi, harapan saya diperhatikan apa yang nanti disampaikan oleh Mas Tono atau Pak Tono. Sebagai tanggung jawabnya Pak Tono, dia melaksanakan reses di daerah pemilihan baik Tebo maupun Bungo. Biasanya ada kata kunci di mana kita berdomisili, begitulah anggaran banyak digelontorkan. Jadi tolong diperhatikan. Bukan janji, bukan omong kosong, bukan kampanye, sudah banyaknya. Kebetulan saya kan bekas camat Ribo Ulu juga, sekarang di Ribo Bujang. Oh, ini pasti reses apa dan aspirasinya Mas Tono. Ini pasti apa yang dibawa Mas Tono dari provinsi. Banyak, bukan terkelompok di Wiroto Agung, tapi sudah menyebar hampir yang wilayah pernah saya pimpin di Ribo Ulu dan Ribo Bujang. Dan mungkin nanti juga ada yang untuk kegiatan ibu-ibu, aspirasi yang diplot untuk kegiatan ibu-ibu mungkin ada dari Mas Tono. Nanti diperhatikan penjelasannya seperti apa. Jadi kalau sudah ada perwakilan kita di tingkat provinsi, kita harus mendukung.
Tapi kan sekarang namanya pemerintah memberikan suatu bantuan itu tidak gelontor gitu aja, pasti ada prosesnya. Nah ini yang perlu diperhatikan, nanti dikoordinir Bapak Ibu yang ada di wilayah Wiroto Agung. Dan selanjutnya, karena saya masih dalam wilayah Rimbo Bujang, bukan hanya di Wiroto Agung, saya hanya titip pesan ke Pak Tono atau Mas Tono. Saya biasa manggil Mas Tono, jadi kalau manggil Pak apa ya agak kaku di hati. Perhatikan, mohon untuk terkhusus untuk SMA 19 di Tirta Kencana dan SMA 11 di Tegal Arum, karena fasilitasnya masih sangat memperhatikan. Daya tarik peserta didik itu agak kurang untuk bersekolah di situ. Mohon untuk ada kue yang masuk ke sana, karena biar ada pemerataan pendidikan di Kecamatan Rimbo Bujang, tidak terfokus hanya di SMA 2 dan SMK 2. Harapan saya seperti itu, dan jarak untuk meraih pendidikan, memperoleh pendidikan juga semakin dekat. Masyarakat di jalur sana bisa sekolah jaraknya lebih dekat. Harapan saya seperti itu, Mas Tono, dan saya sudah sampaikan ke Mas Tono, sering saya sampaikan, nanti kalau ada acara-acara partai yang resmi undang saya, nggak apa-apa, saya akan memotivasi, karena saya dulu di perjuangan, tapi saya bukan berarti meninggalkan PDI, tapi saya berkarir di birokrasi. Kalau saya nggak di PDI Perjuangan mungkin nggak pernah jadi camat, nggak pernah jadi sekcam. Nah inilah saya merasa tersanjung karena para kader PDI Perjuangan merasa bangga menengok saya baru jadi sekcam Rimbo Bujang aja, kalau ketemu senang, Pak dulu makan nasi bungkus berdua bertiga pakai motor legenda ke sana kemari, alhamdulillah sekarang sudah bisa berubah nasib. Intinya saya motivasi untuk generasi muda, jangan merasa tabu untuk berpolitik, jangan merasa tabu untuk berpolitik, karena salah satu sarana untuk menyampaikan atau mewujudkan pembangunan adalah dengan jalur politik. Terus mungkin bisa juga yang kedua, ada di benak Bapak Ibu yang hadir ini, ngapa Mas Tono mencalonkan anaknya? Karena apa Bapak Ibu? Untuk mendoktrin sebagai kaum nasionalis itu agak susah. Kalau keluarganya tidak pernah berpolitik, tidak pernah punya pendidikan politik, agak susah. Sedikit banyak Mas Dimas ini kan juga sudah tahu kegiatan orang tuanya. Dia juga ilmunya juga mumpuni untuk di bidang politik karena dia ahli hukum. Kedepannya dia ahli hukum. Kalau saya kepenginnya sering ngomong dengan Mas Tono, Mas nanti kalau sudah MH, MKN, lanjut ke doktor atau S3. Nah itu karena apa Mas, mumpung masih muda. Karena kedepannya Rimbo Bujang ini perlu sumber daya manusia yang mumpuni, karena sudah beberapa generasi kita juga banyak yang sudah menjadi dosen di Unja, di UIN dan lain sebagainya. Makanya saya sangat mengapresiasi dengan adanya Mas Dimas berani untuk tampil di masyarakat umum sebagai calon anggota legislatif di tahun 2024. Mohon Bapak Ibu kita dukung bersama-sama agar Rimbo Bujang terkhusus Wiroto Agung akan mendapatkan kue pembangunan yang lebih besar. Terima kasih, sekedar hanya pengantar pada siang hari ini. Untuk acara-acara selanjutnya baik reses nanti Mas Tono di desa-desa lain, saya bersedia untuk hadir dan memberi motivasi kepada masyarakat di desa secara umum. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Wartono Trianusumo selaku Ketua Komisi 3 DPD Provinsi Jambi sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tebo dan mentor bagi kami semua di PDI Perjuangan.
Juga yang saya hormati Bapak Camat Rimbo Bujang, kebetulan ini sahabat saya dulu sama-sama pengurus PAC. Beliau berkiprah di eksekutif, saya tetap bertahan di politik. Alhamdulillah sudah sama-sama, dia di kecamatan, saya di kabupaten, ya Pak Camat. Terus yang saya hormati Bapak Lurah, yang juga sahabat saya, itu ada juga Pak mantan Lurah. Ini CS-an dari dulu ini, kadang lawanan. Jika saya hormati tokoh-tokoh agama yang hadir hari ini, ada Pak Amin. Terima kasih Pak Amin atas hadirnya. Juga ada Pak Ustadz Mubarok, ini juga sahabat sekaligus jurkam saya nih. Kalau ke dalam-dalam Pak Mubarok nih, terima kasih Pak Mubarok. Juga yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir pada hari ini, ada Mas Suke. Ini dulunya sama-sama nih, sama-sama merah, tidak tahu sekarang, tapi saya yakin masih merah. Juga yang saya banggakan Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini, yang insya Allah mendapat kesejahteraan dan selalu ditunjuk oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Dalam kesempatan ini izin kami mewakili masyarakat Kabupaten Tebo mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada Pak Wartono selaku Ketua Komisi 3 DPD Provinsi Jambi yang selama ini telah banyak membantu kami, baik itu infrastruktur dan bantuan langsung kepada masyarakat Kabupaten Tebo. Saya saksinya, karena setiap penyerahan bantuan tersebut saya diajak terus. Kemarin waktu menyerahkan bantuan untuk masjid dan pondok pesantren se-Kabupaten Tebo, ya Pak Ustadz, saya diajak. Terus waktu pencanangan pencetusan itu perbaikan jalan Padang Lamu dan jalan provinsi menuju Sipang Somel, yang alhamdulillah pada tahun ini mendapat anggaran yang lumayan besar. Saya juga diajak Mas Wartono, jadi saya saksinya bahwa beliau selaku Ketua Komisi 3 yang membawahi bidang pembangunan di Provinsi Jambi memang benar-benar membawa aspirasi dan penyambung lidah rakyat Kabupaten Tebo, khususnya yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang ini. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Wartono. Terima kasih. Juga dalam kesempatan ini yang saya banggakan adik saya Dimas, yang alhamdulillah telah bisa menyelesaikan S2-nya, ya Mas Dimas. Beliau ini adalah menjadi tanggung jawab saya dan kita semua di sini untuk memberikan saran-saran dan masukan kepada beliau. Saya secara pribadi juga berutang dengan Mas Tony, sebab selama ini mungkin Mas Wartono yang memberi masukan dan saran saya, termasuk mengajak saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Jadi saya ini kalau dirunut saya aja punya beban ini untuk Mas Dimas ini. Alhamdulillah Mas Dimas ini setelah ditunjuk dipercayakan menjadi Ketua Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan. Dan jikalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang ada permasalahan hukum, baik itu di pengadilan atau mau dikonsultasikan, mungkin bisa berkonsultasi dengan Mas Dimas. Mudah-mudahan di dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum, Mas Dimas bisa bantu, ya Mas Dimas, ya, untuk masyarakat gratis, karena Badan Hukum PDI Perjuangan itu tidak memungut biaya sebesar apapun, dan Mas Dimas siap memfasilitasi itu semua. Dan juga Mas Dimas ini adalah termasuk anggota tim penyelesaian hukum pemerintah daerah Kabupaten Tebo. Jadi penyelesaian hukum pemerintah daerah itu ada 4 orang dan Mas Dimas adalah salah satu anggotanya. Kalau ada yang berkaitan dengan pemerintah daerah mungkin bisa dijembatani, difasilitasi oleh Mas Dimas, karena beliau adalah salah satu tim penyelesaian hukum pemerintah daerah Kabupaten Tebo. Semangat ya Mas Dimas. Semangat. Juga dalam kesempatan ini ya ingin kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah. Anda mengusulkan pok lupet dan turap makam, ya Pak Lurah. Mungkin poknya bisa saya lewat APBD Kabupaten. Kalau turap makamnya mungkin kita bantu sama
Pak Sumartono. Nanti sampaikan proposalnya kepada saya, nanti saya usahakan masuk di APBD perubahan ini untuk empoknya ya. Nah, mudah-mudahan bisa saya bantu di APBD perubahan ini terkait dengan empoknya tersebut. Juga dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman semua yang telah hadir dalam rangka reses ini, dalam rangka yang pertama menyambung silaturahmi antara kita dengan Mas Wartono, juga bisa memberikan masukan kepada beliau apa-apa yang nanti dibutuhkan oleh masyarakat yang bisa dimasukkan beliau di anggaran DPRD provinsi. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa memberikan manfaat dan hal yang positif bagi kita semua, khususnya di Kecamatan Rimbo Bujang ini dan umumnya Kabupaten Tebo. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami selaku pimpinan DPRD Kabupaten Tebo memberikan selamat dan apresiasi kepada Mas Rono. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan pemikiran untuk bisa menjalankan tugas beliau di DPRD Provinsi Jambi. Mudah-mudahan ke depannya beliau bisa terpilih kembali dan mendapatkan suara yang lumayan. Beliau akan kita dorong untuk menjadi ketua DPRD Provinsi Jambi. Siap tidak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian? Belum ada sejarahnya Bungo Tebo ini menjadi ketua DPRD provinsi. Insya Allah dengan tekad kita semua, beliau bisa menjadi ketua DPRD provinsi Jambi di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya, kalau saya panggil Bang Aipandri. Tadi diceritakan dulu sempat nyalon tapi mau mundur, istrinya yang ngajukan, saya yang ngajak. Alhamdulillah beliau sekarang jadi wakil DPRD Kabupaten Tebo. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Camat Kecamatan Rimbo Bujang, putra Rimbolu. Dan yang saya hormati Bapak Lurah Nurata Agung yang juga sudah sering bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati para tokoh agama yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ada Pak Yai Mubarak, Pak Yai Amin Jubaidi, dan Pak Yai Komari. Kemudian yang saya hormati Ketua BPHR, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, yaitu Ananda Dimas Cahaya Kusuma SHMH, yang juga insya Allah akan maju meramaikan pencalonan DPR di Kabupaten Tebo di 2024 yang akan datang dari Dapil Rimbo Bujang dan Rimbo Hulu. Dan Bapak-bapak, Ibu, seluruh tamu undangan yang berbahagia, mari kembali kita menjadikan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama kumpul memenuhi undangan kami, yaitu dalam rangka reses dan silaturahim antara kami masyarakat, ya, sehingga nanti insya Allah akan menelurkan banyak gagasan. Kemudian juga kita bisa saling bertukar sapa antara satu dengan yang lain. Dan kebetulan yang kita undang untuk hari ini mayoritas adalah dari unit 2 lama, Wirata Agung, Mandiri Agung, dan Sarana Agung. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para tamu undangan yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu, kesempatan sehingga keroyo-royo datang hadir ke rumah kediaman kami, yaitu untuk reses. Ya sebenarnya kalau kita belum mengetahui banyak tentang apa sih reses itu, barangkali hanya pertemuan-pertemuan biasa. Tapi sesungguhnya reses ini adalah momentum untuk memperjuangkan, mengusulkan kebutuhan di daerah kita masing-masing. Misalnya di Jalan 3 di musolanya sudah tidak terlalu baik, butuh bantuan dari pemerintah. Jalannya seperti apa? Jalannya juga lewat reses salah satunya. Ya karena instrumen untuk menyusun APBD baik di kabupaten maupun provinsi itu salah satunya adalah hasil reses. Selain musrenbang, kalau musrenbang kan dilaksanakan oleh pemerintah, tapi kalau reses dilaksanakan oleh anggota DPRD, dan semua mempunyai cantolan hukum tersendiri. Ya kalau di DPRD itu ada Undang-Undang 23 tahun 2024, kemudian Permen 86 tahun 2016 itu reses dilaksanakan di sana. Kemudian juga pada sumpah janji jabatan DPRD kita disumpah oleh hakim di bawah Al-Quran yang isinya bahwa kami siap memperjuangkan aspirasi daerah yang memilih saya. Artinya saya selaku anggota DPRD wajib memperjuangkan daerah pemilihan yang telah memilih saya untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang ada di wilayah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan APBD Kabupaten Tebo senilai 5 triliun 206 miliar 656 juta 17.338 rupiah. Ini untuk kepentingan seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Saya ulangi ya, 5 triliun 206 miliar 656 juta 17.338. Apal nggih? Nah Pak Kiai nggih, apal. Jadi persoalan yang 5 triliun sekian itu sebenarnya problem daerah kita apa? Problem daerah kita yang pertama adalah soal kesehatan Bapak Ibu sekalian. Lalu upaya apa pemerintah di dalam menangani kesehatan? Yang pertama, pemerintah berupaya bagaimana mensubsidi BPJS. Selain memang BPJS ini disubsidi oleh pemerintah pusat, kemudian memberikan pelayanan infrastruktur kepada sarana prasarana di rumah sakit baik di daerah maupun di kabupaten. Ini adalah upaya pemerintah bagaimana kesehatan bangsa Indonesia ini bisa terjamin dan terjaga dengan baik. Nah kemudian soal pendidikan, ini juga menjadi problem bangsa kita, problem daerah kita yang harus kita danai Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pikirkan. Bagaimana pendidikan kita, praktisi pendidikan kita, misalnya ada Pak Kepala Sekolah yang hadir sekarang, Pak Kepala Sekolah SMA 9 yang di Unit 8, kemudian ada juga Pak Kepala Sekolah SMK 4 yang juga hadir. Karena apa? Karena mandatory spending, kewajiban dari pemerintah untuk menganggarkan APBD
20% untuk pendidikan ini wajib, Pak. Artinya pendidikan kita ini jangan sampai disepelekan. Anak-anak kita harus sekolah, kelancaran, infrastruktur sekolah ini harus kita benahi. Kita berikan RKB, kemudian kesejahteraan guru juga kita tingkatkan supaya pendidikan yang ada di Provinsi Jambi ini tidak terbengkalai dan bisa berjalan dengan baik, sehingga siswa-siswi kita juga bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Kemudian infrastruktur itu saran jalan banyak, baik pengaspalan jalan yang menjadi kewenangan maupun non kewenangan. Kewenangan misalnya adalah tadi sampaikan Pak Lurah, insya Allah tahun ini jalan provinsi mulai depan Masjid Muhammadiyah arah Roni 1 dibangun pengaspalan senilai 10 miliar. Ini masuk ya. Dan kemarin kami cek ya, insya Allah ini akan segera tayang, akan segera dilelang dan sebagainya, dan sebelum Lebaran insya Allah kan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tebo. Ini adalah bentuk-bentuk perjuangan kami. Kemudian juga masih ada juga soal kemiskinan, soal pengangguran, ini juga menjadi PR kita. Ya, soal pengangguran, kemiskinan, insya Allah pengangguran, kami dari pemerintah juga akan membuat program-program, misalnya UMKM, kemudian kelompok wanita tani, Bu. Ini kelompok wanita tani ini coba ibu-ibu membuat itu, anggarannya cukup lumayan. Kemudian bantuan kepada UMKM, kemudian pada pengusaha-pengusaha kecil ini juga lumayan, ibu-ibu ya. Nanti koordinasi dengan kami, insya Allah kami akan bisa bantu setiap usaha-usaha kecil itu bisa kita gelontorkan dana 20 juta ya, cash itu, Pak. Ya, tapi dengan catatan memang harus punya usaha. Misalnya jualan pecel lele ya. Apa bisa dimintakan bantuan? Bisa, Bu. Kemudian ibu-ibu misalnya punya kelompok wanita tani, misalnya ada kerajinan membuat jamu-jamuan, ramuan jamu-jamuan, bisa diajukan lewat kami, lewat UMKM, KWT dan sebagainya. Ya, karena di unit 11 ini sudah banyak yang kita bantu soal itu ya. Dan soal sarana pendidikan agama, insya Allah kami selalu memperjuangkan kepentingan kelengkapan pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Tebo. Karena DPRD Provinsi Jambi ini sudah mengesahkan tentang Perda Pondok Pesantren, ya, sehingga kita tidak kesulitan mencarikan regulasi aturan perundangan terkait bagaimana kita membantu infrastruktur yang ada kaitan dengan pondok pesantren. Ya, insya Allah nanti Pak Yayamin tahun ini di RKB sudah mengajukan insya cair. Kemudian juga ada rehab di pondok beliau Darul Falah, dan kemudian kemarin infrastruktur ya, PSU prasarana itu insya Allah di Jalan 5 atau Pojong, pagar makam sama turap ini insya Allah tahun ini akan juga dibangun. Kemudian juga ada drainase yang ada di Rawamangun, insya Allah tahun ini akan dibangun. Ya, kemudian Masjid Nurul Haq juga yang kecil itu insya Allah tahun ini clear. Kemudian yang lain-lain juga ada, Jalan 3 juga ada. Nih, terus saya upayakan apa yang menjadi usulan-usulan masyarakat nanti akan kita perjuangkan. Jadi intinya begini Bapak dan Ibu sekalian, nanti jika tidak ada kesempatan untuk menyampaikan, karena memang di provinsi ini basisnya adalah basis proposal. Artinya nanti Bapak dan Ibu tinggal memberikan proposal saja, tujukan kepada gubernur, nanti serahkan kepada saya yang
tentang apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, sesuai dengan tugas fungsi DPRD, bahwa tugas pokok fungsi DPRD itu ada 3, yaitu fungsi membuat aturan, membuat perda atau legislasi. Artinya apa? Ketika kita nanti di sini ada, bagaimana Pak ini ketika kita menerapkan peraturan perundangan misalnya kan, kemudian terbentur dengan yang lain. Ini rata-rata di sekolah begitu ya. Ada kita mau membangun karena memang kekurangan bangunan, kita menunggu bantuan atau bangunan dari pemerintah ini lama sehingga punya inisiatif untuk iuran Pak, itu bagaimana? Sementara ini menabrak peraturan perundangan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi kita, fungsi legislasi. Nanti insyaallah akan kita pelajari. Sepanjang tidak menabrak peraturan yang lebih tinggi, akan kita terbitkan perda. Paling tidak ada kita sampaikan kepada gubernur untuk memberikan peraturan gubernur agar pelaksanaan pendidikan tidak terbentur dengan peraturan perundangan-undangan yang ada. Ya, ini kemudian fungsi kita yang berikutnya adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini sangat luas, yang sangat terkena. Artinya masyarakat tahunya bahwa fungsi di DPRD adalah menganggarkan, misalnya bangunan, jalan, kemudian rapat beton dan lain sebagainya. Nah, ini fungsi-fungsi kita. Kemudian yang terakhir adalah fungsi fungsi pengawasan. Artinya DPRD juga bisa memberikan pengawasan terhadap seluruh bangunan-bangunan yang menggunakan uang negara, baik pembangunan itu dibangun oleh pemerintah provinsi maupun dibangun oleh pemerintah pusat. Sepanjang pembangunannya menggunakan uang negara, maka itu menjadi tugas dan pokok kita sebagai anggota DPRD untuk mengawasi kelancaran daripada pembangunan tersebut. Ya, saya kira itu. Nanti ada waktu tanya jawab, mungkin nanti bisa lebih leluasa lagi, lebih mengenal lagi. Nanti tolong pembawa acara diberikan sesi untuk tanya jawab supaya kami bisa merespon, kemudian bisa mengakomodir apa yang menjadi masukan-masukan dari para tamu undangan sekalian. Dan nanti saya mohon Mas Dimas untuk bisa memperkenalkan. Ini kebetulan beliau ini anak saya Pak. Jadi paling tidak kami akan mengkaderkan, karena kami juga sudah usia. Jadi insyaallah pengkaderan di kabupaten, artinya apa? Kalau di kabupaten itu ada, kemudian di provinsi ada, itu akan lebih leluasa di dalam penganggaran pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Ya, sehingga nanti mohon doanya pada Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah Dimas Sayakusuma akan maju di DPRD Kabupaten Tebo pada kontestasi pemilihan tahun 2024 yang akan datang. Mohon doanya ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu, lebih kurang mohon maaf. Saya kira Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dirwadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan dan cintai Bapak saya Bapak Wartono Triankusumo SE selaku anggota DPRD Provinsi Jambi, Ketua Komisi 3 dari fraksi PDIP. Selanjutnya ada Bapak Ipan, Pak Ivan Hendri, Bapak Waka Tebo DPRD Kabupaten Tebo yang saya banggakan dan selaku mentor saya selama di PDI. Saya banyak belajar dengan beliau. Lalu ada Bapak Camat yang saya hormati, Pak Taslim, lalu Bapak Lurah, Bapak tokoh agama yang saya muliakan dan saya banggakan, Bapak Amin Zubaidi, Bapak Barok, dan Pak
Komari. Ya, terima kasih. Di sini mungkin Bapak dan Ibu di sini belum kenal sama saya. Ya, di sini nama saya Dimas Jaya Kusuma, SMH. Saya dulu SD, SMP, SMA itu di Tebo. Cuman pada saat kuliah itu ke Jogja, Pak Ibu. Jadi ke Jogja nyari ilmu. Ilmu tapi bukan dalam hal ilmu yang gaib. Ilmu pendidikan. Dan habis itu saya kuliah di sana S1 di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum. Lalu lanjutkan lagi ke S2. S2 itu di Magister Hukum. Magister Hukum itu juga di Ilmu Hukum. Jadi insya Allah saya mempunyai gelar 2 SHMH. Dan ini juga sebenarnya masih dalam proses pembelajaran dalam hal kuliah lagi, itu di kuliah notaris. Jadi MKN nanti ada tambahannya. Jadi ini masih menyusun tesis Bapak Ibu. Jadi doakan juga agar cepat selesai. Nah, terus saya di dunia politik itu sebenarnya bukan hanya untuk ikut-ikutan, bukan hanya untuk ayo kamu ikut ini atau politik melu-melu wae. Ora, Bu. Jadi saya tuh ikut politik ini demi saya ingin mengabdi kepada masyarakat, dan bahwasanya saya ingin menyalurkan ilmu saya di bidang hukum juga itu seperti begini loh caranya, bagaimana hukum politik itu dijadikan jadi satu. Hukum dan politik itu satu korelasi. Jadi itu berkesinambungan, Pak. Jadi ketika politik itu berjalan sedemikian rupa berdasarkan kepentingan, lalu hukum itu kebijakan. Nah, jika dijadikan satu itu kan kepentingan dan kebijakan itu kan menjadi korelasi, dan akan menjalankan politik yang memberikan suatu kemajuan, tidak kemunduran. Lalu hukum juga itu kan memiliki suatu ada suatu motivasi untuk meningkatkan para penegak hukum juga. Jadi fiat justisia ruat kalium, itu tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh. Jadi ketika dikorelasikan atau kodifikasikan dengan politik itu sangat berkesinambungan, jadi keseimbangan. Jadi di sini saya ingin mengabdi kepada masyarakat, Bapak dan Ibu, untuk pencalonan caleg tahun 2024. Jadi Bapak dan Ibu, saya di sini minta doa restu, dukungan kepada saya. Insya Allah nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu punya permasalahan apapun itu terkait dengan hukum atau permasalahan sosial dan sebagainya, bisa melalui saya. Insya Allah saya akan mengapresiasikan apa yang menjadi keluhan Ibu Bapak di forum ketika saya akan jadi DPR Kabupaten Tebo. Dan mungkin satu lagi, dalam hal terkait dengan tadi, mungkin Bapak dan Ibu juga ingin berkonsultasi hukum juga kepada saya. Saya juga ini anggota Pradi, Bapak Ibu. Jadi anggota Pradi itu organisasi yang membidangnya atau mengembangkan bahwasanya adanya advokat. Jadi saya bernaung di organisasi tersebut. Jadi Bapak dan Ibu jika konsultasi hukum pada saya siap membantu tanpa dipungut biaya apapun. Begitu. Ya. Terima kasih. Mungkin saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat.
agar puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kepada yang kami muliakan Bapak Camat, kepada Bapak Lurah, dan spesial kepada Mas Tono. Saya juga seperti Pak Camat, Bapak Ibu sering menyebutnya itu Mas Tono, jadi itu merubah Bapak itu agak susah. Jadi Mas Tono yang hari ini selaku Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Pesan saya yang pertama, Mas Tono, jangan lama-lama jadi Ketua Provinsi, jadi Ketua Komisi, tapi segeralah bersiap siagalah untuk menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi. Setuju? Jangan lama-lama, jangan lama-lama dinikmati. Biarlah itu untuk jatah orang lain, ya. Kemudian Bapak Ipan yang saya muliakan, Akhinal Karim Fillah, Ustadz Mubarok, Mutirul Mahad, Ariyat, Pak Komari, orang tua kami, sesepuh bini sepuh yang hadir di sini, orang tua kami, Bapak Sutopo Winda, yang kami muliakan, Bapak Sujaryo yang kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, yuyu, kang-kang, ya semuanya yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Dan kalau saya lihat wajah-wajahnya ini dari sini sampai ke sana, ke belakang, ke ibu-ibu sampai ke sini, ini sepertinya wajah-wajah bahagia semua. Dan saya menduga, dan dugaan saya itu insya Allah benar, bahagianya ibu-ibu itu karena mendengar bahwa Mas Dimas mau nyalon. Betul? Saya yakin itu, Mas Tono. Mereka berbahagia. Ini beda dengan reses-reses yang sebelumnya. Walaupun tadi Mas Tono menyampaikan ini kebetulan anak saya. Kalau sepengetahuan saya bukan kebetulan, disengaja kayaknya. Mas Dimas itu sebagai anak itu kayaknya disengaja, bukan kebetulan. Ini Mas Tono ini aneh-aneh. Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu Pak Karno menyampaikan, beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Nah, ketika saya mengingat Pak Karno pernah menyampaikan seperti itu, saya hari ini tambah bangga, tambah bahagia, tambah syukur bahwa hari ini akan ada seorang pemuda, yaitu Mas Dimas Cahaya Kusuma, yang beliau seusia beliau itu sah-sah saja. Biasanya itu baru menikmati masa-masa senangnya. Betul Bu? Baru menikmati hura-huranya seperti pemuda-pemuda yang lain. Tapi hari ini telah kita dengarkan bersama bahwa Mas Dimas tadi sudah memproklamirkan diri, sudah menyatakan diri, ingin mengabdi, ingin khidmat untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Tebo ini. Tepuk tangan dulu. Rekan-rekan, dan saya paling senang Bapak, saya paling senang itu kalau ngobrol dengan pemuda. Ketemu pemuda itu saya sangat senang sekali. Dan saya selalu ingat dulu Bapak. Halo Bapak, masih semangat ya? Dulu itu pahlawan-pahlawan itu kan banyak banget, ada Pak Karno, Pak Hatta, Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, Cuk Nyadin itu yang perempuan ya, ada Dewi Sartika. Kenapa mereka disebut pahlawan? Karena jasa mereka sangat besar terhadap republik ini. Makanya mereka diberi gelar, disematkan pahlawan nasional. Tetapi bagaimanapun juga, mohon maaf ini, yang namanya Pak Karno, Pak Hatta, Bung Tomo, pahlawan-pahlawan mereka itu adalah pahlawan-pahlawan masa lalu. Tetapi anak-anak muda sekarang seperti Mas Dimas ini, dia adalah pahlawan-pahlawan di masa yang akan datang untuk menyelamatkan NKRI ini. 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, Mas Dimas inilah salah satunya yang akan bisa menjaga NKRI yang kita cintai ini. Betul. Kalau kita itu kan larui Sanjo ya Pak Sutopo ya. Kita itu udah larui Sanjo. Kita harapan kita kepada Mas Dimas itu. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, maka wajib bagi kita untuk memberi kesempatan kepada beliau. Insya Allah Allah kabulkan. Amin.
Bapak Ibu yang saya muliakan, baru kemarin saya ngobrol dengan Mas Dimas ini. Karena saya tahu beliau ini kuliahnya S1 dan S2-nya di Universitas Islam Indonesia. Jadi ada Islamnya di sini. Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Saya tanya, Mas Dimas, jenengan itu kan di UII. Terus saya tanya, karena dia mau ke politik, pernahkah Mas Dimas belajar peradaban Islam? Kan gitu ya, sejarah peradaban Islam dari Rasulullah, dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Saya tanyakan kayak gitu Pak, baru kemarin ya Mas, baru kemarin. Dalam hati saya mikir paling Mas Dimas ini akan jawab ya, pernah belajar atau belum belajar gitu. Tetapi di luar dugaan saya Bapak Ibu semuanya, jawaban Mas Dimas ketika saya sampaikan, saya kasih pertanyaan Mas, apakah Mas Dimas ini sudah belajar sejarah peradaban Islam? Beliau mengatakan, oh Pak Amin, yang ngajar sejarah peradaban itu adalah kiai-kiai semua. Dia bilang gitu, dia dibimbing oleh beberapa kiai. Saya mikir lagi, berarti dalam jiwa Mas Dimas ini tidak hanya ada jiwa nasionalisme, tetapi juga ada jiwa religiusisme. Oleh karenanya ketika ada anak muda yang memiliki jiwa nasionalis religius, wajib bagi kita hukumnya untuk mendukung. Karena itulah yang akan membawa perubahan di Kabupaten Tebo yang lebih baik lagi. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Kabupaten Tebo ini atau apalagi provinsi tadi disampaikan Mas Tono, problemnya banyak. Ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh kaum nasionalis, ini juga tidak akan pernah hanya bisa diselesaikan oleh kaum religius, tapi dua-duanya harus saling seimbang, saling kerjasama, saling bermitra antara nasionalis dan religius. Nah sementara Mas Dimas ini dia kuliahnya di UII, belajar hukum, juga belajar tajwid ya Mas Dimas. Oh belajar SPI, belajar SKI. Ini di dalam diri Mas Dimas ada jiwa nasionalis religius. Alhamdulillah. Maka semangat ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya, mumpung saya pakai mic Mas kan nggak apa-apa ya. Mohon maaf Bapak, coba tangan kanannya diangkat sedikit. Tangan kanannya Bapak Ibu. Tangan kanannya ya. Terus pegang pundak kawannya sebelahnya. Tangan. Pegang aja. Pegang yang kanan. Iya, enggak apa-apa kita mau ketemu. Sudah? Sudah Ibu? Bapak? Terus Ibu, Bapak bilang gini. Pak, sambil tepuk-tepuk. Bu, tak kandani yo. Mas Dimas arak nyalon. Serius Pak, ayo Pak. Gini ya. Bu, Mas Dimas arak nyalon. Tolong dukung ya. Sampaikan ke sedulur-sedulur Ibu Bujang, Ibu Ulu. Tenanan ya Bu. Tenanan ya Pak. Nggih jenengan ngomong karo sebelah ora mudeng. Jenengan tuh ngomong karo sebelah. Ya oke lah habis ya. Sekarang tangan kiri gantian. Ini pembalasan harus lebih kejam. Tangannya sebelah kiri. Bu. Yo ojo mau ngomong wae, ojo jarkoni, iso ngomong ora iso ujar ora iso nglakoni. Ayo wujudke bareng-bareng biar Mas Dimas jadi anggota DPR Kabupaten Tebo. Amin Allahumma amin. Tepuk tangan tuh Bapak Ibu semuanya. Kemudian terakhir ada sebuah riwayat dan riwayat ini bisa dilaksanakan oleh seluruhnya baik agama Islam, agama Kristen, agama apapun ini sangat umum sekali. Ada sebuah riwayat yang mengatakan mangkana lahu jahun falyatasaddaq bijahi. Barang siapa punya jabatan, punya kedudukan, punya pangkat, falyatasaddaq, bersedekahlah, berbuat baiklah dengan pangkat dan jabatannya ini. Nah inilah yang akan kita titipkan kepada Mas Tono nanti, dan sudah bukti tadi disampaikan oleh Bang Ivan, perjuangan Mas Tono, dan ini bukan kata Bang Ivan, bahkan kata Kesra pada waktu itu ya, Kesra provinsi mengatakan ini tidak tidak ujuk-ujuk kalau bahasanya kita tuh, tapi ini karena perjuangan Mas Tono sehingga seluruh bos santri, ada pembangunan gereja juga, ada masjid, itu terlaksana dengan baik. Tepuk tangan untuk Mas Tono.
Nah nanti biar kita tambah makmur lagi di daerah kita, persiapkan kader kita yaitu Mas Dimas Cahaya Kusuma. Kemudian mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalih, dan barang siapa yang punya harta falyatasaddaq, maka bersedekahlah, berbuat baiklah dengan harta yang dimiliki. Dan lagi-lagi yang punya harta itu kan eksekutif, betul nggak? Biar hartanya eksekutif masuk ke darah kita, kata Pak Camat tadi. Karena kalau kita tidak ada DPR, mohon maaf Pak, ini real ya, real pengalaman. Sebuah desa, sebuah kecamatan yang tidak ada DPR-nya itu akan tertinggal dengan kecamatan yang lain. Betul nggak kira-kira Bang Ivan? Karena memang naluri kita gitu ya. Tidak mungkin Mas Tono itu mau cerita tentang kerinci kan gitu. Tidak mungkin Mas Tono mau cerita tentang pasti Mas Tono akan cerita tentang bunga tebu. Ketika bunga tebu itu di lagi, saya yakin hati nuraninya Mas Tono akan lebih condong ke Ibu Bujang. Betul Pak? Betul Ibu? Begitu juga dengan nanti Mas Dimas. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, dan barang siapa yang punya ilmu maka bersedekahlah, berbuat baiklah dengan ilmu yang dimilikinya. Wa man kana lahu quwwatun, dan barang siapa yang punya kekuatan, barang siapa yang punya karismatik, barang siapa yang punya pengikut, falyatasaddaq bi quwwatihi, maka bersedekahlah dengan kekuatannya, dengan karismatiknya, dengan jumlah pengikutnya yang datang. Kalau hari ini 200 yang datang, target terkecil hari ini ya, belum besok ya, itu misalnya 5, kita cari 5. Pak Guru cari 5 misalnya gitu ya. Pak Guru ini cari 5, kita cari 5. Ini sudah 1000 untuk Mas Dimas ini. Amin Allahumma amin. Kemudian ini saya sangat gembira bisa berdiri di sini, dan tadi saya sempat bingung Mas Tono. Saya diundang Mas Tono, diundang Mas Dimas. Saya buka lemari saya itu, Bu. Kebanyakan baju saya itu kan putih sama badai hitam. Ini saya nggak punya baju merah, tuh pakai apa? Ketemunya ini Pak, akhirnya saya pakai merah. Tadi saya tanya ke Pak Mubarok, Mas, saya emang nggak punya baju merah. Dia bilang saya nggak punya, makanya pakai yang kayak gini. Ini maksudnya paham nggak Mas Dimas? Paham kan? Iya. Jadi saya yang merah menyala kayak gitu. Mudah-mudahan besok ketika pertemuan selanjutnya nih Mas Dimas sudah menyediakan maksudnya. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Rekan-rekan yang saya muliakan, waktu sudah ini, dan izinkan saya membacakan pantun. Pantun yang pertama saya tujukan kepada Mas Dimas. Buah nanas dicampur delima. Cakep gitu, Bu. Buah nanas dicampur delima. Enak dirujak dikasih gula merah. Ananda Dimas Cahaya Kusuma siap jadi agen kemajuan daerah. Kemudian pantun yang kedua saya tujukan kepada Mas Tono. Krito Kencono dari kayu jati, sungguh berkualitas dengan warna serasi. Mas Tono yang baik hati, sangat pantas jadi ketua DPRD Provinsi. Terima kasih. Semoga apa yang kita inikan jadi sukses semuanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah siji, ngarep siji. Yo, sepakat. Untuk yang pertama kepada Pak Jaryo kami persilakan. Ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wartono selaku Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Yang kami hormati Bapak Ipan sebagai Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Lurah. Yang kami hormati Bapak-bapak, Bapak Kiai, Pak Mubarok, Pak Jubaidi, dan Bapak Kumari, dan yang kami sayangi Ananda Dimas
Cahaya Kusuma yang tadi telah menyampaikan rencana ke depan bahwa beliau akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Tebo. Yang kami hormati bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin hadirat, ibu-ibu yang kami cintai. Salam kami mengikuti yang dahulu. Kami singkat saja, ada 3 poin Pak yang kami sampaikan. Yang pertama kami menyampaikan, tadi Pak Wartono menyampaikan bahwa irigasi dari Masjid Taqwa sampai ke daerah Rawamangun ke belakang itu akan terrealisasi ya Pak ya. Akan terrealisasi Rawamangun. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wartono yang telah memperjuangkan usulan dari semenjak saya sebelum jadi lurah masih di kantor camat sampai jadi lurah itu 6 tahun lebih, tapi tidak terrealisasi Mas Tono. Kecewa saya, terus terang. Iya, kami nggak terdengar-dengar, kecewa. Jadi memang bukan untuk saya, tapi yang kebanjiran ya saya. Alhamdulillah airnya cepat surut, nggak apa-apa. Karena sudah saya niati, saya juga tidak menyesali. Melalui Musrembang itu sudah berpuluh-puluh, sampai capek saya sebagai pengonsep itu. Sampai di kantor lurah saya usulkan lagi prioritas, juga tidak muncul. Tapi Pak Tono itu sudah diukur. Kalau dari sana kan silahkan Pak Tono. Sekali lagi saya sebagai tokoh masyarakat, wabil khusus yang ada di Rawamangun, ibu-ibu mungkin pandangannya Rawamangun itu Jakarta, belakang Mas Tono ini Rawamangun Bu. Kami hanya ngimbangi, pasarnya sudah Sarinah. Maka kami membuat di Rawamangun itu dulu sejarahnya kami 6 orang. Pak Jaryo itu orang bodoh membangun rumah di tengah hutan. Tidak. Itu dulu saya masukkan bahan nggak bisa di pinggir lapangan. Tapi sudah saya niatkan, saya besok pensiun, saya mau hidup berdekatan dengan air. Air adalah lambang kesejukan. Inilah yang saya ambil, nikmat, kebanjiran pun saya nikmati Mas Tono. Tapi saya tidak pernah mengeluh, tetapi usulan sudah, tapi tidak pernah terrealisasi oleh Kabupaten Musrembang maupun apa-apa. Dengan adanya Mas Tono mengutus utusan ke sana, sempat saya tanyakan, mohon maaf Mas, saya agak vokal, bisa baik, bisa tidak baik, karena sudah kesal. Ya, jadi alhamdulillah Mas Tono sudah nyampaikan tadi, insya Allah di Rawamangun akan dibangun irigasi. Semangat saya. Mari kita dukung Mas Tono untuk ke depan menjadi ketua DPRD Kabupaten di provinsi. Ini sebagai bukti, sebagai wakil rakyat. Ya. Terus yang kedua Mas Tono, saya sampaikan saya prihatin juga Pak. Kalau ketemu saya ngeluh adanya Pak. Jadi jalan saya itu sampai ke Kiai Ahmad Dahlan, saya menu juga kerikil dari pemerintah kok nggak ada pernah turun. Iya, nggak ada. Usul sudah. Itu saya kasih namanya jalan itu Ambun Jandi ya. Bun Jani, saya memakai pahlawan Jambi. Kalau Gajah Mada sudah banyak, ini banyak. Saya memakai pahlawan Jambi. Begitu juga Jalan Sultan Taha ini dulu waktu saya ini Mas Tono itu namanya Jenderal Sudirman. Saya kalah dengan Pak Pur, maka saya memakai Jalan Sultan Taha. Makanya saya pesan kepada bapak-bapak yang di depan, Pak Lurah, Pak Camat, Pak anggota Dewan, tolonglah budayakan nama jalan kita ini kota. Kotanya Rimbo Bujang. Kalau masih nyebut unit ketinggalan berarti nggak pede. Mas, Pak Topo tinggal di mana? Aku tinggal nih Jalan Limo. Nggak keren. Pak Topo tinggal di mana? Jalan Sultan Taha. Mengapa saya pesan? Saya pernah jadi lurah. Anak-anak kita selalu gagal di bidang administrasi karena di situ
alamat dia pakai unit 2 jalan 5. Setelah di enter tidak keluar, maka jadi sampah lamaran anak-anak kita ini. Kalau mau ngelamar, keluarkan KTP, tulis sesuai dengan KTP, insya Allah lolos dari administrasi. Wiroto Agung itu Pak, kalau Bapak punya HP, saya nggak punya HP. Seperti Mas Tono itu nggak punya saya. Itu kalau dibuka Wiroto Agung itu sudah tergambar semua. Nggak ada jalan 5 itu nggak ada. Betul Mas? Nggak ada. Adanya Jalan Sultan Taha. Ini saya pesan kepada ibu-ibu kalau anaknya mau ngelamar ke provinsi, ya. Begitu juga Mas Dimas, besok jangan pakai alamat unit 2. Nggak keren Mas. Ya langsung saja Jalan Sultan Taha. Inilah harapan kami Mas. Yang kedua Mas. Tadi apa? Drainase jalan yang depan rumah saya Mas. Ya. Yang ketiga Mas, yang untuk umum Mas. Saya malu Mas. Lapangan ini Mas ini digunakan untuk acara kenegaraan Mas. Tetapi sampai detik ini itu lorong Mangga 2 kan seperti Jakarta lagi ya. Samping SMA itu namanya Mangga 2 ke arah Mangun. Itu Gang Mangga 2. Itu sering pasukan Paskibra itu di situ. Lah itu sekarang lubang-lubang Mas. Kalau 17 Agustus besok tidak dibangun, gimana itu? Kawannya sudah dinikmati semua. Malah di depan sendiri nggak ada. Jadi ini juga salah siapa saya nggak tahu, saya sudah pensiun. Jadi saya mengusulkan 3 itu Pak Mas Tono. Jadi yang untuk lapangan, terus jalan, terus drainase. Tapi boleh tambah 1 Mas. Pumpo, ibu-ibu jarang ketemu saya. Aku ketemu Mas Tono juga enggak, jarang. Kesempatan nyampaikan, tapi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Mas, saya juga termasuk aktivis pemuda Mas. Saya prihatin. Nampaknya pemuda di sini ini kalau sudah megang HP lupa daratan Mas. Tidak ada aktivitas, tidak kreasi. Jadi dalam hal ini saya mohon nanti sesuai dengan arahan Mas Tono, saya akan buat proposal. Saya mau ngajukan peralatan, saya mau bikin dapur Mas. Dapur pemuda. Dapur itu memasak. Jadi pemuda-pemuda yang belum dapat pekerjaan itu dimasak di situ supaya mandiri sesuai dengan Mas Tono tadi, UKM tadi. Kami akan memberikan ilmu saya, mau seni boleh, mau nukang boleh, mau taman boleh, mau dekor boleh. Bukan sombong Pak Jaryo, enggak. Rimbo Bujang ini dulu melonjak-lonjak sampai ke provinsi, sampai ini alhamdulillah saya di kantor camat sebagai sutradaranya. Tapi yang tidak dikenal, dan alhamdulillah saya bangga dengan diri saya sendiri, orang lain nggak usah bangga. Saya tahun 2013 saya sebagai lurah teladan dipanggil di istana dengan Pak SBY, dan saya sebagai lurah terbaik di Provinsi Jambi pada tahun 2013. Itulah yang saya banggakan untuk diri saya sendiri. Saya akan menyumbangkan pemikiran-pemikiran ke depan. Untuk ke depan, kalau untuk DPR-nya saya minta Mas Dimas untuk didukung ke depan untuk menjadi DPR. Tapi ingat, saya akan merangkul kaula muda walaupun saya sudah ubanan. Saya sebagai Ganjarnya di Rimbo Bujang. Saya akan coba. Ya, Mas Tono ragu dengan saya. Boleh dibelah. Saya tetap PDI. Tidak ada. Cuma kemarin sakit hati. Terus terang, mari ke depan kita berlayar melalui PDI Perjuangan untuk memajukan daerah kita, yaitu khususnya Wiroto Agung dan pada umumnya Kabupaten Tebo dan Rimbo Bujang. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau saya ada tutur kata yang kurang berkenan. Itulah Pak Jaryo. Buka isi, buang kulit. Kami nggak bisa berpantun karena kami
biasa apa ya, enggak belajar sastra, jadi mohon maaf. Jadi saya mohon maaf Mas Tono, bapak-bapak sekalian, dan sekali lagi Mas Dimas, mari kita bersama-sama ke depan untuk membawa saudara-saudara kita. Ya, sekali lagi untuk ke depan mari kita dukung sekali lagi Mas Dimas, dan sekaligus menjadikan Mas Tono sebagai ketua DPRD Provinsi Jambi. Demikian ya, atas segala ucapan kami mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, mengingat waktu sudah sore. Perkenankanlah, nama saya Sutopo, alamat Jalan Sataha Pak. Saya yaitu orang Sisa Pak. Sisa dari tahun 76, orang sisa transmigrasi. Teman saya 45 orang, yang 40 sudah meninggal, tinggal 5 orang termasuk saya. Maka dari itu jabatan saya enggak ada Pak. Sekarang jabatan saya adalah Damar Wulan Ngarit, karena saya tukang ngarit. Yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan di sini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Wiroto Agung, yang mana pada waktu bulan yang telah lewat saya memberanikan diri ke kantor lurah, tanya dengan Pak Lurah, bagaimana Pak Lurah, Wiroto Agung ini kan jantung kota Rimbo Bujang, namun bagaimana kok kantor lurahnya kok di belakang sampah kan gitu. Mbak Iyao Bali Desa itu Pak, karena saya itu waktu dulu Pak ikut bikin Bali Desa itu, orang transmigrasi ikut bikin Bali Desa itu, maka Mbak Iyao itu dikembalikan kepada daerah untuk kantor lurah. Namun dalam hal ini alhamdulillah ditanggapi positif oleh Bapak Lurah Agung sekarang, sehingga ternyata sekarang sudah terpampang bahwa Bali Desa itu menjadi kantor Lurah Wiroto Agung. Terima kasih Pak. Karena apa, waktu itu kan bukan dipakai kantor lurah, namun untuk pengusaha dari orang lain. Maka saya sebagai orang lama, sebagai sesepuh di sini, saya ikut nangis. Karena apa? Kantor lurah Wiroto Agung kok di jalan arah jalan 7, di sini pembuangan sampah, di sini kantor lurah. Itu namanya etis. Namun alhamdulillah dengan atas perjuangan Bapak Lurah Wiroto Agung sekarang, alhamdulillah Bali Desa untuk bisa untuk kantor lurah Wiroto Agung. Terima kasih Pak Lurah, bahwa ternyata Bapak Lurah Wiroto Agung mendengar tangis jerit orang kecil. Itu. Yang kedua tadi sampaikan Bapak Lurah bahwa mohon kepada Bapak Wartono kantor Wiroto Agung itu diusahakan dibangun. Ini. Saya sangat setuju Pak. Saya sampaikan juga pada Pak Wartono, tolong Mas Tono itu direspon. Itu direspon karena kantor lurah Wiroto Agung letaknya di kota Rimbo Bujang, di Wiroto Agung. Kalau kantor lurahnya bagus, insya Allah pemandangan semua akan nampak bagus. Saya dukung Pak Lurah. Terima kasih. Yang selanjutnya, ya mudah-mudahan kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa, Mas Tono bisa duduk menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi. Amin. Yang selanjutnya, Saudara Mas Dimas, mudah-mudahan untuk bisa menjadi generasi penerus sebagai anggota DPRD Kabupaten Tebu. Itulah Pak sekalian. Semoga di sini alhamdulillah Pak tentang kerukunan umat beragama sangat bagus, baik. Karena di Jalan Sonata ini Pak ya, ini banyak aneka ragam. Ini Pak, ada gereja ya, ada Islamnya juga ada, tapi guyub rukun, aman damai, tidak ada neko-neko. Berarti pemerintah bisa meneruskan dalam membangun daerah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali sedikit ada kekeliruan, saya manusia biasa, mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Jalal, tinggal di Jalan Kolen 6. Dari 2010 saya loyalis Pak Tono. Mudah-mudahan untuk kedepannya pun saya juga bisa membantu Pak Tono dan juga Mas Dimas
untuk bisa menjadi apa yang beliau-beliau cita-citakan. Amin. Ini yang mau saya tanyakan kepada khususnya Bapak Ipan selaku anggota Dewan di Kabupaten Tebu. Kalau tidak salah untuk 2019 pengaspalan di Jalan Kolim itu sudah diukur, ditunggu sampai kurang lebih 3 atau 4 tahun berjalan, padahal waktu itu sudah ada pihak PU melakukan pengukuran. Itu disampaikan oleh Pak Tono, Mas, insya Allah tahun ini untuk kelanjutan perkembangan Jalan Kolim, kami sebut seperti itu, masalahnya kita dapat cuma jatah 700 meter. Jadi kita yang bukan di ujung, kita masih di tengah sebenarnya. Itu kita hitung sebagai perkembangan seperti itu. Jadi untuk 2019 sudah dianggarkan dan itu sudah dilakukan pengukuran. Tapi sampai 2023 ini kok belum terrealisasi. Itu pertama yang mau saya tanyakan. Sedang yang kedua, saat ini mungkin gerak pemuda atau milenial di Jalan Kolim khususnya itu lagi bagus-bagusnya. Saat ini pun di Jalan Kolim tadi diadakan turnamen voli yang disponsori sepenuhnya oleh Pak Tono dan juga Mas Dimas. Makanya ini nanti mau direalisasikan untuk anggaran Tebu atau provinsi terserah, tapi yang jelas kami mengusulkan untuk pembangunan tribun dan lapangan voli. Jadi bisa untuk menjadi ikon, Pak, untuk gedung olahraga atau seperti apa, yang jelas di Unit 6 biar ada ikonnya. Untuk itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Jalan dari Unit 6 yang telah menyampaikan. Yang pertama terkait dengan pengaspalan Jalan Kulim. Dalam kesempatan ini memang Jalan Kulim tersebut sudah disahkan untuk dibangun di tahun 2019. Waktu itu Mas Tono sebagai wakil ketua, saya sebagai anggotanya. Dan karena COVID itu aturan yang memutuskan terjadi pemotongan anggaran, namanya refocusing anggaran, maka beberapa program-program yang seharusnya akan dibangun di tahun tersebut terkena refocusing anggaran itu. Jadi semuanya terkait dengan pembangunan itu terpangkas, tetapi pembangunan jalan tersebut tetap menjadi prioritas kami. Insya Allah yang terpangkas, yang terkena refocusing pada 2019 dan 2020 akibat pandemi COVID, anggaran banyak dipusatkan untuk kesehatan dan lain-lain, tetap menjadi kegiatan utama di pemerintah Kabupaten Tebu. Insya Allah ya Mas, di 2024 ini akan kita masukkan karena anggaran Kabupaten Tebu insya Allah sudah kembali kepada sedia kala. Demikian untuk selanjutnya kami mohon kepada Pak Mas Wartono dapat memberikan beberapa hal terkait dengan yang disampaikan oleh bapak-bapak, Pak, saudara-saudara tadi. Waktu dan tempat. Ada 3 penanya. Yang pertama dari senior kita, Pak Mantan Lurah Wiroto Agung, yang meletup-letup PDI Perjuangan. Baik Pak, Brenasa clear insya Allah tahun ini. Kemudian usulan jalan, kemudian juga yang di samping lapangan, kemudian nanti dapur, ada semacam dapur pemuda untuk pembinaan teman-teman pemuda yang ada di Wiroto Agung. Jadi kalau soal infrastruktur ya meskipun baru usulan, nanti biar ditindaklanjuti proposalnya oleh Pak RW. Ya, insya Allah ini bisa saya usahakan di
tahun ini Pak, tahun 2003. Jadi sekalian dibangun drainase ya. Artinya di APBD perubahan nanti kita masukkan serempak dibangun tahun ini. Insya Allah ini saya janjikan tahun ini yang diusulkan oleh Pak Ceryo bisa terrealisasi. Kemudian yang untuk dapur ini kayaknya nunggu tahun yang akan datang karena ini sudah lain bidang. Kalau di bidang saya, di bidang POE-POR, insya Allah tahun ini saya selesaikan. Nah, itu Pak. Nah kemudian yang kedua dari tokoh masyarakat kita dari Pak Topo tadi kebetulan soal kantor desa saya kantor lurah saya sudah bincang-bincang dengan Pak Camat, tahun ini sudah dianggarkan Pak, insya Allah kan segera dibangun tahun ini ya Pak Lurah ya, itu anggarannya dari Kabupaten Tepung. Nah kemudian yang usulan Pak Topo, usulan pakar dan supaya apa namanya pagar tembok itu dan turap supaya tidak nampak dari apa ada apa namanya kantor apa namanya kecilnya posyandu tidak nampak. Insya Allah tahun ini sudah akan dibangun, sudah kita usulkan. Kemudian untuk Mas Jalal tadi sebagian sudah dijawab tentang aspal. Memang pada waktu itu saya punya janji politik ada 5 tempat. Tahun 2019 di akhir masa jabatan saya akan dilantik di provinsi. Kemudian pembahasan terakhir saya sudah menganggarkan pengaspalan Jalan Kolim, pengaspalan Jalan 16, pengaspalan Jalan 15, kemudian pengaspalan Jalan 18 unit 1. Itu semua sudah masuk. Tapi karena pas tahun itu adalah ada COVID-19, kemudian pemerintah wajib merefocusing anggaran. Di antaranya yang pertama 35% dari APBD, yang pertama 50%, kemudian yang kedua 35%, sehingga anggaran-anggaran kebetulan yang punya saya dihabisi semua. Saya nggak tahu apa masalahnya, sehingga termasuk punya Mas Jalal, tapi saya minta Bang Ipan untuk Jalan Kolim ini karena dulu sudah pernah dianggarkan, sudah pernah disurvei oleh konsultan, tinggal pelaksanaan, maka adalah prioritas untuk pengaspalan Jalan Kolim untuk nambani kekecewaan. Ya, Mas Jalal. Kemudian soal lapangan ini kebetulan juga kami kemarin menganggarkan Jalan 3 soal lapangan bola voli. Ini insya Allah karena memang ada apa namanya untuk merespon itu sehingga kami tidak kesulitan. Nanti tolong disiapkan proposal berikut gambarnya. Tapi kalau mau melihat bentuk gambar dari lapangan bola voli Jalan 3, nanti kami sudah ada anggarannya, tidak terlalu banyak tapi cantik ya, insya Allah akan kita respon Mas ya. Ya jadi ada 3 penanya. Kemudian mengingat waktu teman-teman semua, tolong meskipun tidak bisa bicara nanti sampaikan saja proposal, berikan proposal apa yang menjadi kebutuhan terutama UMKM ya, kemudian kelompok sapi, kelompok kambing dan sebagainya. Insya Allah nanti akan bisa kita inikan karena tahun ini kami akan menurunkan kelompok sapi itu sebanyak 10 kelompok tani ya, termasuk diantaranya adalah di Wirotagung. Ini kita bagi-bagi, ada Wirotagung, ada di unit 11, ada di Tegalarung, kemudian ada di unit 8, ada di unit 10, kemudian ada 10 kelompok tani, kelompok sapi, khusus sapi yang tahun ini akan kita cairkan ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti langsung koordinasi saja lewat telepon juga bisa. Kemudian kalau mau main ke rumah, kebetulan saya 10 hari insya Allah akan berada di Rimbo Bujang melakukan kegiatan reses keliling di setiap desa atau setiap kecamatan, mungkin sampai ke Kuamangkuning, sampai ke Limbur ya. Jadi saya di rumah, kalau ada keperluan tentang pembangunan daerahnya silakan komunikasi dengan kami ya, tidak perlu ditanyakan karena memang waktunya sudah sore ya. Kemudian Pak Kepala Sekolah, lanjutan turap tahun ini dilanjutkan ya, selalu terus. Kemudian kalau ingin maju yang lain ya silakan nanti didiskusikan aja. Ya, saya kira itu ya Pak Waka. Selaku anu saya kembalikan lagi ke Pak Waka, silakan.
menyikapi dan menjawab, memberikan solusi kepada kita semua terkait apa-apa yang disampaikan oleh bapak-bapak saudara-saudara tadi. Dalam hal ini kalau ada yang lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi beliau di DPD Provinsi bisa menyampaikan proposal, disampaikan di rumah, dan insya Allah beliau akan tetap ingat dan tetap memprioritaskan usulan-usulan khususnya dari Kecamatan Rimbo Bujang dan Kabupaten Tebo ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf di dalam penyampaian atau saya memimpin tadi ada kurang berkenan tidak pada tempatnya. Saya mohon dimaafkan. Saya dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.